belum merasa menyesal mengundang kami di acara pernikahan? belum Belum ya? Belum. Mungkin 15 menit lagi ya. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya hari ini Mas Fatur? Pertanyaan paling puncak Paling sulit dijawab kayaknya. Kalau ditanya nikah, maksudnya apa sih tujuan nikah? Sebenarnya manusiawinya manusia ya butuh pasangan yang sah. Bahwa acara walimah pada umumnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Yes, gitu. Iya, iya. Kita minta bahwa Allah itu maklumi kita lah sekali-sekali. Nah, begitu. Ya. Bukan masalah ini dibenarkan atau tidak, tapi seperti dimaklumkan. Mungkin ya tadi yang menarik dari Ustaz Ruslan mengenai standar apa kata orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Mas Resti diambil alih dulu. Kita mau ngoceh-ngoceh ya hari ini di acara pernikahan dari Mas Fatur dan Mbak Ainun ya, yang hari ini sedang berbahagia. Insyaallah mudah-mudahan banyak keberkahan. Amin amin. Buat kedua mempelai, kedua keluarga, dan juga kepada seluruh keluarga dan para tamu undangan yang sudah hadir. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini berisik on wedding. Ya, belum live tuh. Oh, belum live ya. Oh, belum live, tapi nggak apa-apa ya. Biar orang tahu kenapa ini kok tiba-tiba ngoceh-ngoceh, ada orang-orang bergaya. Biasanya ada alunan-alunan musik ya. Biasanya orang-orang ngoceh ya. Nikahan kan itu dengarnya senandung musik gitu ya. Yang mayoritas dominannya diisi dengan lagu-lagu yang mengandung perceraian biasanya. Karena lagu dangdut itu isinya sebagian besar itu tentang perceraian, padahal di acara nikahan. Ya, spesial hari ini ya, kita berisik. Apa itu berisik? Oke, berisik adalah bincang-bincang ringan ya sebenarnya. Bincang-bincang ringan seputar walimahan. Wah, seputar pernikahan. Bisa. Ya. Seputar kehidupan, dan di kehidupan itu kan ada walimahan, ada pernikahan, ada perseteruan. Nanti mungkin kita juga undang para hadirin ya. Iya. Untuk kan masih ada satu kursi. Masih ada satu kursi kosong yang bisa kita untuk mengundang ya tamu spesial. Supaya berisik nggak kita aja ya. Ajakin berisik yang lain. Jadi buat para tamu undangan semuanya, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh kedua mempelai ya. Dan kali ini kita yang closing. Enggak, ngambil persen 2% aja. Nungguin bagi hasilnya. 20% aja ya. Oke, aman insyaallah. Tepat di jam 3. Dia di gedungnya soalnya jam 4 tadi. Oke. Dimong soalnya gedung. Siap. Nanti nomor rekening gua kirimnya. Makasih banyak ya. Siap. Oke, jadi buat yang bingung kenapa ada kita, ya mari kita ngobrolin aja. Oke. Iya kan? Ya, sebelumnya perkenalkan diri dong Bang Angga. Oh iya, perkenalkan diri. Biar saya tahu ya. Siapa tahu nanti dikontak lagi. Wah, kita perlu berisik lagi di sini. Iya. Jadi ini sebuah hiburan yang anti mainstream sebenarnya. Ya, anti mainstream ya. Kita biasanya ngoceh-ngoceh di acara-acara yang berbeda ya. Yang berbeda, spesial. Dulu pernah ya, tapi kedua kali ini sebenarnya. Oke, betul. Kedua kali. Kedua kalinya kita ngoceh-ngoceh di agenda walimahan. Yang pasti begini ya. Artinya semua undangan ya harapannya merasa terganggu. Namanya berisik, ya kan? Ya, merasa terganggu. Dan memang kita di sini untuk menyampaikan beberapa pesan yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi para hadirin dan juga bagi kita ya sebagai pastinya sebagai pengingat dan sebagainya. Dan tujuan di sini memang berisik adalah untuk membicarakan Islam. Islam.
Ya kalau musik-musik ada Islami, ini ada bincang Islami, begitu. Masya Allah. Ya Bang Angga. Dan makanya kita nggak cuma berdua, Nggak biasanya cuma berdua. berdua. Kali ini kita punya tambahan personil yang memang Iya. kita culik ya. Memang kita culik setting, ya. Kita setting untuk bisa hadir Iya. bersama tim Berisik. Jadi Ya. baygon di sini. Jadi Oke. kalau Baygon terlalu terlalu bagus kayaknya ya. Ya, ada faedahnya masih baygon ya. Dibilang ganjilan pintu ya nggak bisa juga gitu ya, kita agak kurang adab sama guru kalau begitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya begitu Bang Angga. Jadi kita mau bicarain apa dulu nih sebelum kita panggil hadirin yang mungkin bersedia untuk masuk dalam pembicaraan kita. Oke. Jadi kita ngomong-ngomong soal, pastinya ngomongin di awal tuh pasti ngomongin pernikahan dulu. Oke. Ya kan? Karena acaranya cara nikahan. Karena caranya acara pernikahan. Kayaknya Oke. enak ini panggil mempelai prianya. Oh, tenang. Mempelai pria di mana ya? Saya belum melihat posisi mempelai pria ya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan ada. Ya, ngomongin soal pernikahan nih, ya kan? Apa sih sebenarnya makna pernikahan tuh di dalam Islam? Oke. Nah, ya, kan? Karena ada guru langsung kita Ada kasih guru langsung saja, ya kan? Ada ustadz Islam. saling Ya. hiburan manfaatnya. Iya, jadi silakan guru yang jawab. Ya, silakan kan? guru yang jawab. Ya, apa sih makna pernikahan di dalam Islam itu gitu ya kan? Coba silakan Ustadz Ruslan, silakan. Ya. Yang bagus yang bertanya dulu kan sudah nikah. Kalau nikah sebenarnya Bang Angga, Mas Angga ini untuk apa sebenarnya awalnya? Pastinya ya untuk melanjutkan keturunan. Benar. Iya, ya kan? Namanya nikah itu kan melanjutkan keturunan, menyalurkan naluri kita untuk berkasih sayang. Nah, itu pastinya menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan gitu. Gimana Om Jun? Oke. Luar biasa memang guru kita ini. Iya. Kita diputar balik Iya, ternyata, ya. betul. Oke. Ada ulti balik gitu ya. Oke. Defense-nya bagus. Baiklah. Sebenarnya kalau bicara pernikahan mungkin sama seperti Bang Angga. Ya namanya kita laki-laki, ya laki-laki itu butuh pasangan perempuan ya yang berbeda Tidak jenis. semua laki-laki loh. Itu beda lain ya, langsung mulai. Oke, ya. salah itu salah. Ini banyak mak-mak di sebelah. Ya banyak Oke. mama sebelah. Maka ketika dalam kehidupan itu butuh yang namanya pasangan, Oke. nah akhirnya kita mencarilah jalan yang mana memiliki pasangan itu menjadi sah atau menjadi boleh. Sah. Ya, kan begitu ya. Sah. Sah gayanya. Lain gitu ya. Kayaknya pernah kita obrolin ini. Betul. Jadi ada orang yang laki-laki atau perempuan itu kan naluriahnya atau tabiat aslinya itu kan butuh pasangan ya. Betul. Tapi kan nggak memang harus melalui pernikahan gitu. Misalnya kayak Cristiano Ronaldo, Ya, kayak remaja sekarang yang pacaran, Assalamualaikum mama lagi ngapain, padahal Iya. belum nikah. Kalau cerai gimana dia? Iya. Nah, Iya. Belum nikah panggilannya udah Abi Umi. Abi Umi. Iya. Nanti kalau udah punya anak Ubi dia anak. Umi. Jadi kalau ditanya nikah, maksudnya apa sih tujuan nikah? Sebenarnya manusiawinya manusia ya butuh pasangan yang sah. Betul berarti tadi ya jawaban saya. Benar, bukan dia. Alhamdulillah. Berarti nyampe tuh ilmu. Ini yang guru siapa? Ya kan saya cuma Itu menegaskan yang ya. manusiawinya manusia. Yang kedua bahwa sebenarnya kan di luar negeri, bahkan bukan di luar negeri, di Indonesia sendiri, Balikpapan mungkin banyak kasus yang kumpul kebo gitu. Apalagi ada undang-undang tentang kumpul kebo kemarin yang harus ada delik aduannya dulu. Ya. Berarti kalau nggak ada delik aduan boleh dong hidup serumah. Ya boleh gitu, bisa. Boleh Tetapi, berpasangan tanpa ada namanya ijab kata sah. ijab sah, ijab Oke. ijab kabul ya. Ijab kabul, oke. Jadi boleh gitu. Dan mainstream yang pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang dulu sekarang enggak gitu. Boleh saja hidup berdampingan atau bersama dalam satu atap gitu. Ya. Dengan pandangan yang tadi. Hanya saja memang itu apakah itu sesuatu cara yang layak seperti manusianya manusia, atau memang itu manusianya yang
seperti binatang gitu. Menarik Oke. ini. Karena sebenarnya secara di Islam Ya. yang membedakan ketika proses pernikahan dengan di luar dari Islam, Iya. sebenarnya hanya prosesi yang kurang lebih tidak sampai 1 menit. Iya benar. Betul ya? Oke. Iya. Sah katanya sah ya, Iya, sudah iya, selesai. iya. Hanya ketika mengucapkan akad saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah, Fulanah binti Fulanah, Fulanah binti Fulan ya. Jadi dengan sah. mas Kabul, kawin, kabulnya nah, kan. kabulnya itu Ya, yang kabul. menjadikan aktivitas yang tadinya diharamkan, dilarang menjadi suatu Seketika menjadi halal. ketika gitu. menjadi halal dan menjadi pahala, menjadi ibadah. Wow. Yang menarik dalam Al-Quran kan bahasanya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Zina. Mendekati aja nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh, apalagi melakukan. Ya. Nah ini dengan satu kata yang nggak sampai 1 menit sah gitu. Sah. Ya. Jangankan mendekati Iya. gitu, melakukan hal yang lebih ekstrim daripada itu boleh gitu. Boleh. Oke. Kok ekstrim tuh saya bayangan. Iya. Oke. Jangan Jadi nikah itu ya sesuatu yang manusiawi satu pertama. Oke, Jadi fitrahnya manusia. fitrahnya manusia. Kalau ada orang yang nggak mau nikah dan maunya hidup serumah atau hidup enak-enakan, itu nggak manusiawi gitu. Iya. Nomor satu itu yang pertama. Yang kedua gitu. Yang kedua bahwa ya orang nikah itu ya kayak gimana ya? Orang nikah itu kan butuh sesuatu yang memang menenangkan gitu. Oke, sakinah ya. Iya. Jadi di banyak ayat dalam Al-Quran itu dikatakan dijadikan pasangan. Ya. Laki-laki pasangan perempuan. Perempuan itu bagi kamu adalah pakaian. Pakaian, betul. Suamimu itu seperti pakaian juga bagi kamu. Oke. Pertanyaannya apa fungsi pakaian? Wah. Itu kan Allah sendiri kemudian mengibaratkan, mengumpamakan pasangan kita itu seperti pakaian. Pakaian. Fungsi pakaian apa kalau gitu? Ya. Kalau nggak pakai baju celana malu nggak? Wah, ya jelas. Nggak ada bagus-bagusnya. Orang akan kira saya bukan orang sehat. Jadi apa namanya? Pasangan kita itulah yang menjaga kehormatan kita gitu. Itu satu. Jadi butuhnya satu pasangan itu untuk menjaga kehormatan. Bayangkan melajang terus. Iya. Ada iya. juga ada cerita orang yang bunuh diri karena dibully menjomblo. Iya. Karena itu menyangkut kehormatan. Iya, Sedangkan kehormatan manusia itu lebih tinggi derajatnya dibanding apapun yang ada di dunia, termasuk Ka'bah. Oke. Termasuk Ka'bah, termasuk bulan Ramadan yang paling mulia itu. Paling mulia. Kalau hilal Ramadan kan cuma satu orang solih yang lihat, sumpah terima itu hilal, puasa besok. Oke. Iya. Tapi kalau manusia berzina itu butuh 4 saksi. Saking begitu Terhormatnya manusia. gitu. Oke. Jadi makanya itu dibutuhkan pasangan itu untuk apa? Untuk menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan. Jadi pernikahan itu selain untuk melanjutkan keturunan, menjadi manusia yang manusiawi, kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga harkat martabat kehormatan dia sebagai seorang manusia. Manusia. Oke. Yang membedakan antara kita dan hewan. Oh, ya. Bahkan kata Al-Quran kan kalau nggak seperti manusia ya nggak memakai akal pikiran, nggak memakai hati, nggak memakai perasaan, itu kan ulaika kal an'am gitu, seperti binatang ternak. Bahkan itu masih koma gitu, masih koma. Dilanjutkan balhum adallum gitu, bahkan lebih rendah dari itu. Bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Ya karena kita kan dikasih dibekali akal pikiran untuk yang itu merupakan keistimewaannya manusia. Iya, kita apa bisa panggil muntulannya itu. Iya. Oh, masih ada foto-foto itu. Ya, Nah itu pernikahan itu satu menjadi layaknya manusia, yang kedua menjaga kehormatan. Nah sehingga kita bisa lihat gitu, Allah katakan bahwa dijadikan pasangan itu kan ini sesuatu yang pas dong harusnya. ini yang mungkin yang banyak mungkin perempuan atau wanita, laki-laki kemudian pasangan itu harus sama gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau sama dia melanggar itu. Melanggar gitu. Iya.
pasangan itu pasti beda. Pasti beda. Pasti berbeda ya. Ya, Iya, layaknya mur dan baut, dia nggak sama. Nggak sama, tapi pas. pasangan gitu. Iya. Kaki kiri dengan kaki kanan. Kanan. Sama nggak? Nggak sama. Nggak sama, tapi pasangan. Pasangan, oke. Karena dia pasangan, itu berarti bahwa kita harus tahu gitu peran Masih. dan menerima bahwa tabiatnya seperti itu. Ya. Kalau nggak clear di sana, maka tidak akan muncul selanjutnya kata sakinah itu. Nah, Kan diciptakan pasangan untuk menjadi sakinah. Sakinah, tapi tolong tahan dulu di sakinah, Iya. karena kita masih panjang waktunya. Iya, masih panjang. Nanti begitu udah sakinah selesai kita. Iya kan? Iya. Jadi karena kita masih Kayaknya panjang, sudah senyum-senyum. Oh, Awalnya iya. sudah beda pengantinnya. kayaknya kita pengen ngundang nih Mas Fatur untuk bisa join bersama kita. Boleh Mas Fatur? Ya. Silakan Mas Fatur, ini kita persilakan kursi panas ini kepada Mas Fatur. Oh iya, silakan Mas. Ya. Oke, gimana Mas Fatur? Belum merasa menyesal mengundang kami di acara pernikahan? Belum. Belum ya? Belum. Mungkin 15 menit lagi ya. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya hari ini Mas Fatur? Pertanyaan paling puncak. Paling sulit dijawab kayaknya. Oke. Alhamdulillah lega setelah akad sih. Mic-nya nyala. Sudah nyala. Oh, kurang nempel. Ya. Alhamdulillah. Perasaannya ya alhamdulillah sudah lega setelah akad. Setelah akad lega. Ini sudah dinanti berapa lama Mas? Berapa lama ya? Kalau prosesnya sih kurang lebih 3-4 bulanan. 3-4 bulan. Ini usia berapa? Kenapa? Usia berapa? 32 tahun. Berarti sudah 32 tahun ya? Iya. 32 tahun menanti jodoh. Menanti. Masya Allah, luar biasa ini. Dan spesialnya ya, maksudnya jadi spesial banget karena acara seperti ini tuh bukan acara yang pada umumnya. Acara yang pada umumnya nih ngomongin Pada umumnya acara walimahan. ada gitu ya. acara Oke. walimahan pada umumnya biasanya yang dia bercampur baur. Kali ini terpisah, mungkin bisa jadi pertanyaan juga mungkin buat para tamu hadirin yang hadir gitu ya. Nah, tapi kita mau tanya dulu ke Mas Fatur. Mas Fatur, ini idenya siapa ini bikin seperti ini acaranya ini? Ini sih ide kami berdua ya, Ainon dan saya. Alhamdulillah juga kedua orang tua juga support. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Silakan dong tanya. saya langsung Bingung ya? kenapa bingung sama saya gitu. Yang nikah ini beliau. Iya. Oke. Berarti tidak ada halangan ya untuk mengadakan acara seperti ini. Alhamdulillah selama proses ini ya, mulai dari kita mencari Kurang vendor dekat segala ya, macam, Kang. alhamdulillah sih dimudahkan. Ya, Karena oke. memang niat kita juga Niat baik baik ya. ya. Oke. Insyaallah. Ya selama ini sih alhamdulillah dimudahkan semuanya. Oke. luar biasa. Tapi kan yang seperti ini jarang ya. Jarang sekali, banget. jarang banget gitu. Yang mana keumumannya Iya. apalagi di sebuah kalau ini gedung ya Iya. agak gampang mengkondisikan. Kalau di tempat yang mungkin tempat Rumah, tinggal biasa, iya. rumah kampung begitu kan, yang biasa di masyarakat, ini kan agak sulit ya. Nah, untuk ya tentunya mungkin ada proses meyakinkan apa menjadi dasar untuk bisa memilih seperti ini dari Kang Fatur nih. Dasarnya ya yang jelas sih syariat ya. Jadi di mana Oke. memang, sebisa mungkin kita ketika ada acara itu terpisah antara akhwat dan ikhwan supaya tidak terjadinya ikhtilat gitu. Masya Allah. Kayak saya mau nikah lagi. Tiba-tiba mendadak saya mau ngomong saya mau nikah lagi, saya udah nikah. Nanti jadi perkara ini repot urusannya. Karena saya nggak tahu istri saya udah datang apa belum, saya nggak tahu. Iya. Ya jadi mungkin buat para tamu undangan juga ya, ini menjadi satu hal yang spesial banget karena memang acara yang terpisah, yang invisible seperti ini memang jarang sekali ada di, apalagi di kota-kota besar ya. Iya, Seperti betul. Di Balikpapan yang seperti ini itu sangat jarang sekali. Tapi padahal ini ternyata syariat. Nanti kita akan bedah. Oke. Nah, kita iya. akan bedah. Tapi tidak ada
komentar netizen, komentar miring tidak ada ya sejauh ini? Alhamdulillah sih tidak ada yang sampai ke telinga saya sih. Oh iya, mudah-mudahan nggak sampai ya. Iya. Ya, tapi insya Allah ini demi kenyamanan juga tamu undangan ya yang hadir juga insya Allah seperti itu. Ya. Iya, mungkin Mas Fatur ada pertanyaan lagi buat Mas Fatur? Oh, saya sudah tadi bertanya. Iya. Saya khawatir lama-lama orang yang mau salaman repot nanti. Iya kan? Terima kasih kalau gitu. Iya, jadi terima kasih Mas Fatur, izin kami cuap-cuap di sini. Silakan. Kalau- Terakhir ya dilanjut. Harapan menikahnya gitu loh. Wah. Kan ada kalau kapan ya? Visi Pertama. pernikahan Visi lah ya. pernikahan. ya. Visi pernikahannya nih apa gitu Apa ya kan? Iya. Iya. Kan kalau orang kan nikah, saya nikah dia karena saya jatuh cinta, gitu. Wah. Oke. Apa nih? Iya, mungkin seperti pada umumnya apa ya, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian mencetak generasi-generasi Al-Qur'an yang Amin. insyaallah Amin. ya akan terus menciarkan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin. Amin. Satu pertanyaan terakhir, kenapa memilih Mbak Ainun? Mudah-mudahan Mbak Ainun dengar ya. Mudah-mudahan Mbak Ainun dengar di sebelah buka ini. dapur, buka dapur. Iya. Iya. Kenapa dari sekian banyak wanita-wanita yang ada, ahwat-ahwat yang ada, kenapa Mbak Ainun yang dipilih? Mungkin qadar Allah ya. Wah. Kalau spesifikasinya mungkin ntar dia malu nih. Ini harusnya di briefing dulu biar dapat bonus nanti malam ya. Tapi nggak apa, pasti ada hal yang spesial. Betul, ada. Iya, ada ya. Adalah. 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 Tenang Mbak Ainun, nanti disampaikan adalahnya tuh di malam hari nanti ya. Iya. Setelah acara begitu ya. Setelah acara. Oke, luar biasa. Ya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, ya rabbal alamin. Diberkahi. Amin. Oke, terima kasih Mas Fatur, izin kami cuap-cuap kembali. Siap, Dan lanjut. Mas Fatur Silakan. kembali ke tempatnya. Silakan. Terima kasih Jazakallah. Siap, terima kasih. Ya, dibalikin. Oke. Biar di Proper- sini. Ini properti soalnya. Berarti. Properti Masnya yang punya sound. Ya, apa tadi tujuannya? Menarik ngomongin soal terpisah. Terpisah. Oh. Oke. Tapi tujuannya tadi kan mencetak generasi Qur'ani yang melanjutkan perjuangan syariat. Iya. Pertanyaannya, ikhtilat itu masuk syariat yang gimana sih? Wah, gitu ya. Iya, Kenapa iya. kok? Padahal kan banyak orang berbicara begini ya. Kan cuma 1 hari aja, nggak ada masalah lah. Islam tuh nggak usah yang Jangan terlalu saklek-saklek Iya. lah. Biasa aja, orang yang umum-umum aja Islam Biasa itu. aja, gitu ya. Islam itu Nggak perlu nanti kita dicap begini-begini loh. repot loh. Iya, repot. Iya. Heeh. Anaknya itu lo repot di bawahnya susah itu. Iya, bisa-bisa begitu. Nah, Tapi bagi bapak-bapak itu enak karena nggak ada gangguan. wah. Iya kalau nggak dititipin anak. Iya, kalau nggak Kalau dititipin. dititipin anak ya nggak enak juga. Tapi biasanya kan nggak bawa anak juga ke walimahan. Iya, Jarang betul. juga sih. Iya. Biasanya yang bawa anak itu kalau acara ini Idul Fitri. Biar banyak dapat amplopnya. Iya betul. Dan juga. saya sangat menarik tadi Iya, kalau visi gimana? pernikahannya tadi. Mhm. Ini kan satu cita-cita yang dimulai dengan sesuatu yang baik, Yes. kemudian dijalani dengan Dengan cara proses yang baik, iya. Salah satunya adalah walimah yang Termasuk proses sebelum pernikahan. Oh iya. Beliau Betul, juga betul. dengan proses taruh. Taruh. Iya. Bukan seperti Bukan yang mainstream. Mainstream, ya. Kalau yang mainstream kan pacaran. Pacaran. Iya. Tapi kan pacaran buat mengenal juga katanya. Itu sudah. Ya kan sayangnya mengenalnya dia. Iya, banyak yang ditabrak lah ya. Bikin banyak. overthinking kalau pacaran itu mengenalnya bikin overthinking. Oke. Iya kan? Sudah, kita lanjut ke pada Iya. tadi syariat terkait Iya. cita-cita. Jadi niat yang baik itu memang harus diwujudkan dengan tindakan yang baik. Oke. Itu satu. Itu poinnya. Artinya niat aja nggak cukup. Niat baik aja niat aja nggak cukup. Gitu. Iya. Itu satu. Mm-mm. Yang berikutnya ini menjadi memang tantangan kita di kehidupan modern ini, yang punya undang-undang apa kata orang gitu. Jadi undang-undangnya kan apa kata orang. Iya. Iya. Standarnya itu Standarnya standar. apa kata netizen. Yes. Padahal Netizen. memang pernikahan itu kita semua mengakui, bahkan semua agama itu mengakui bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral. Betul.
jadi pertanyaannya adalah mengapa sesuatu yang suci itu, sesuatu yang sakral itu kemudian dijalani dengan proses yang tidak suci gitu. Oke. Nah, itu kan jadi pertanyaan yang harusnya memang kalau kita galih ke belakang, dasarnya kan pernikahan itu kan dasarnya memang cinta ya. Cinta. Kita nggak bisa pungkiri itu. Orang bisa mencintai pasangannya itu karena ada rasa cinta, entah karena faktor apa. Apapun itu yang pasti wujudnya adalah cinta. Cinta itu kan sesuatu yang sangat suci yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita. Yang kemudian itu harus dijaga dalam ranah dijaganya dalam ranah niat, kemudian diejawantahkan dalam hal tindakan, entah melalui ta'aruf atau langsung gitu. Yang kedua baru proses walimahan, proses ijab kabul yang banyak orang teledor di sana, yang menganggap ini biasa saja, menganggap gitu. Bahwa acara walimah pada umumnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Kita minta bahwa Allah itu maklumi kita lah sekali-sekali. Bukan masalah ini dibenarkan atau tidak, tapi seperti dimaklumkan. Mungkin ya tadi yang menarik dari Ustaz Ruslan mengenai standar apa kata orang. Nah, ini kan biasanya begini Tati ya. Misal nih mau ngadakan terpisah karena itu melanggar syariat. Ada obrolan atau ada argumen begini, melanggar gimana, orang itu loh Pak Haji kemarin bercampur gitu kan, nggak ada masalah kok, ada karaoke-nya lagi, ada biduan wanitanya lagi, biduan kita kan begitu. Ini karena kata orang, kata orang begitu itu dan disitulah memang perjuangan untuk kebaikan itu butuh benteng yang kuat ya, mental maksudnya. Mental ya, itu tantangan pertama kita. Karena saya ngalamin jadi saya bisa. Curhat. Sesi curhat. Bagaimana beliau dengan pengalamannya untuk bisa menyajikan menjalankan syariat ya. Yang kembali tadi bahwa pernikahan itu sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci harus dijalankan dengan proses yang baik gitu. Yang baik itu seperti apa? Bukan baik menurut takaran orang banyak. Tapi baik menurut takaran syariat. Kita sudah memilih pasangan yang solihah gitu. Ini poin pertama yang ingin Anda bahas. Pasangan yang solihah. Ada 4 nikmat di dunia ini menurut Nabi. Itu salah satunya adalah pasangan yang solihah. Ada rumah, tempat tinggal yang baik, pekerjaan yang baik, tetangga yang baik, istri yang solihah. Kalau 3 ini tidak baik, maksudnya pekerjaannya tidak baik, biasa aja, lingkungannya juga nggak terlalu baik, kemudian tempat tinggalnya juga nggak bagus, kita cukup mendapat istri yang solihah itu sudah mencakup semua 3 itu. Karena apalah arti rumah yang bagus kalau istri di dalam rumah itu tidak ada yang menemani. Apalah arti gaji yang bagus, yang semuanya yang bagus tanpa ini. Nah, istri solihah ini kan titipan gitu. Titipan yang harus diperlakukan dengan sesuai syariat. Nah, kalau sebelum sah aja kemudian kita melanggar, tidak menjaga dengan syariat itu tadi, melanggar, maka bagaimana setelah menikah kan lebih gitu. Nah itu poin satunya gitu. Poin kedua bahwa mengapa kita harus kemudian memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Memang kaidah asalnya ya hukum asal perempuan dan laki-laki terpisah gitu. Secara kaidah asal. Kaidah asal. Kecuali ada hal-hal tertentu, ada beberapa kondisi, ada beberapa tempat yang diperbolehkan, di pasar, di sekolah dan sebagainya gitu. Kalau secara umum enggak gitu, karena ayatnya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Salah satunya adalah berkholwat gitu, atau melakukan campur baur, interaksi gitu yang tidak punya kepentingan gitu. Mungkin kita perjelas lagi kali ya, mungkin ada yang tidak paham terkait berkholwat ya. Apa makna terhadap berkholwat itu sendiri, apa itu? Om Jun.
Ya, biar jadi pengetahuan juga ya kan? Padahal saya mau bertanya loh. Iya, tadi. jangan bertanya dulu, berjawab dulu. Bukan sesi tanya jawab. Iya. Ini Yang pertama tadi kan invisol ya. Ya. Invisol itu berarti terpisah. Terpisah. Artinya secara Basic. basic hukumnya Ya. Yang bukan mahram atau ajnabi ya kalau Ya. kita bahasa ini yang asing itu kan harus terpisah, Bisa. kecuali ada sesuatu yang dimaklumi untuk bercampur. Tapi sebenarnya invisol ini pun ada hukum yang lain. Ya, ketika bercampurnya misal itu adalah contoh, nih saya ambil contohnya adalah di muamalah. Ya. Salah satu yang dibolehkan untuk bercampur baur itu adalah ketika muamalah, Ketika muamalah. atau jual beli pekerjaan. Tapi yang jadi masalah ketika bercampur ini pun bisa dalam satu kondisi yang juga diharamkan, yaitu berduaan, berarti ada satu laki-laki, satu perempuan Dan bukan mahram. di dalam satu ruangan yang mana ruangan itu ruangan khusus atau ruangan umum publik tapi yang dikhususkan. Menjadi ruang private. Private ya, misal gini, kalau ruang khusus jelas ya, takarannya adalah ketika masuk itu harus permisi. Ya, Itu khusus ya. Nah, berduaan di dalam ruangan tersebut itu diharamkan. Ya, walaupun tidak ada interaksi. Walaupun tidak ada interaksi. karena berduaan. Ya, Dan itu yang disebut berkholwat. berkholwat. Ya, yang kedua ruangan umum yang menjadi khusus. Misal di kafe. Ya, kafe ini kan sebenarnya umum ya. Umum ya. Tapi dia siapa saja boleh duduk, siapa saja boleh datang. Tapi dia datang di satu meja itu kan menjadi khusus. Boleh nggak misal saya ujuk-ujuk datang bisa duduk di sini kan nggak bisa. Iya. Ya, apalagi mejanya itu ada payungnya di atas. Payungnya gitu ya. di atas. Ada betul. payung. Habis itu hujan deras. Banjir di bawah. Gerimis. Dan sekarang ini kemudian dijadikan satu kebanggaan. Ya, begitu. Tidak hanya bagi anaknya gitu. Betul. Nah, betul, jadi betul. kholwat itu di situ yang Di situ. mana hukumnya menjadi haram ketika berduaan karena jelas ya yang ketiganya adalah setan gitu. Nih kita siapa? Ya, Karena kita bertiga tapi nggak ada orang ketiga, ada orang keempat. Ini bukan lagi dari perempuan gitu ya. Nah, itu masalah kholwat tadi. Oke. Nah, jadi ada dua hukum ya, ada invisol, ada kholwat. Ada kholwat. Invisol ini Oke. berarti boleh bergabung ketika suatu kondisi, tapi tetap ada larangan yang namanya berkholwat. Ya, Itu ya, sih ya. yang saya tahu dari guru saya. Oke. Saya kan penyambung Ya, aja. ya itu jadi kita ya, jadi pengetahuan buat kita ya, Betul. sehingga paham bahwa apa makna berkholwat, bagaimana hukumnya berkholwat, dan bukan berarti tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan Betul. perempuan, tapi haruslah di sini ada hajatnya. Ya, ibaratnya. hajat memang yang ada hajat yang memang harus di Ya, apa ya, yang ya sudah yang disyaratkan. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, Ya, karena ada tanda bintang lah. Ada tanda bintang. perjumpaan itu memang karena ada maksud tersebut. Maksud Ya, tertentu. bukan karena pengen mohon maaf punya obeng nggak punya nomor HP ada dong. Nah, Kalau kayak gitu Itu Kang Angga banget ya. itu yang termasuk melanggar. Melanggar Ya. karena interaksinya keluar jalur dari Keluar jalur. yang dibolehkan. Jadi kalau interaksi apa aja itu tadi yang boleh. Ya. Ya. Tadi saya jelaskan Iya. di pasar boleh. Ya, kan yang lebih spesifik. Ya. Nah, makanya mau tarik kira-kira nih ketika kita menganggap walimahan ini adalah sesuatu yang boleh, itu bisa ditarik kemana gitu lah. Iya. Atau gimana nih? Ya kan yang boleh tadi muamalah. Iya, muamalah. Muamalah terus pendidikan. Iya. Pendidikan. Ya, Ustaz ya. Yang disebutkan semua, kalau nggak disebut berarti nggak termasuk. Nggak termasuk. Jadi pendidikan, muamalah dan kesehatan. Kesehatan, iya. Kemudian di pengadilan. Pengadilan. Oke. Kalau nggak disebutkan berarti nggak masuk itu. Nah, kalau ada yang ngomong kan di walimahan ada pendidikan, Tat. Ada silaturahmi. Silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi gimana, Ustaz? ya silaturahim gitu, masih bisa dikondisikan. Masih bisa dikondisikan. Masih bisa dikondisikan. Kemudian kan syariat itu bukan ngambil enak kemudian dienak-enakin gitu. Oke, ngambil enak. Kayak Enak-enak. misalnya kayak sholat gitu. Mhm. Sholat kita lupa kan ada penggantinya.
kodokan gitu, apa mengkodok lagi Mengkodok berikutnya lagi, atau oke. mengganti yang lupa. Tapi tidak berarti kita nanti aja gitu kan, tidak begitu Iya, juga. anggap aja lupa begitu ya. Anggap aja lupa gitu. Kalau lupa kan kalau lupa kan tidak terhukumi. Benar gitu. Jadi itu. Jadi ada syarat-syarat yang memang tidak boleh diakal-akalin. Kayak tadi ada hajat yang memang diperbolehkan oleh syariat. Karena kita diikat apapun perilaku kita itu diikat oleh syariat. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat oleh syariat Islam. Ya, Betul. Nah, ini kan masalah yang begini kan, yang kembali ke tadi, hukum undang-undang di masyarakat itu adalah apa kata orang. Apa kata orang banyak ya. Disinilah fungsi dari pernikahan gitu. Oh. Walimahan itu kan sebenarnya secara adat istiadat itu ya oke lah gitu. Tetapi ada visi lain daripada walimahan. Apa itu? Menyampaikan kabar gembira. Mensiarkan bahwa nikah itu begini loh. Ya, gitu. Walimahan itu begini loh yang aslinya. Kalau coba satu orang yang berpengaruh kemudian melakukan walimahan, kemudian yang intisol tadi yang terpisah gitu, yang terpisah, maka orang akan menganggap oh ternyata nikah itu, walimahan itu harusnya terpisah ya. Ada yang mencontohkan. Karena ini tidak hanya kemudian mengabarkan bahwa misalnya Mas Fatur dengan Mbak Ainun itu sudah menikah, enggak. Betul. Tidak sebatas itu gitu. Tetapi ada hal lain gitu. Selain daripada silaturahim, menyatukan dua keluarga yang berbeda, menyatukan perasaan yang berbeda, tetapi ada syiar lain yang diinginkan oleh walimahan. Apa itu? Pendidikan pernikahan walimahan kepada masyarakat, bahwa walimahan itu seperti ini yang dituntunkan. Gitu. Jadi walimah rasa dakwah gitu ya. Ya harus seperti itu. Karena memang seorang muslim itu kan apapun tindak tanduknya nilainya adalah dakwah. Oke, apapun yang dilihat ya. Iya. Nanti kalau Bang Angga misalnya minum berdiri, kata anaknya itu ayah minum berdiri. Ayah. Iya. Jadi Saya tadi belum minum, belum makan. Silakan makan dulu. Gimana kalau tindak tanduknya muslim itu ya dakwah. Termasuk ya walimahan ini bentuknya bentuk dakwah. Itu satu. Jadi satu kita sudah bahas bahwa visi yang mulia gitu tidak pernah akan menjadi mulia kalau dinodai dalam proses mencapai visi itu prosesnya nggak baik gitu. Saya jadi ingat satu konsep sama kayak tadi, makanan yang halal itu tidak hanya dengan zatnya. Ya, tapi juga bisa dengan harus juga dengan prosesnya. Ya, berapa banyak how to-nya, berapa banyak makanan yang zatnya halal tapi prosesnya haram, ujungnya masih tetap zatnya nggak berubah tapi bisa menjadi haram gitu. Iya, benar. Oke, berarti proses yang ini pun juga sebenarnya mirip ya. Konsepnya sama gitu. Konsepnya sama gitu. Ini kan sesuatu yang memang mubah saja. Dihalalkan. Kemudian kalau kita kemudian menganggap bahwa itu nggak apa-apalah begini. Apa kata orang nanti? Iya. Oke. Macam gimana pula? Ya, ini yang banyak memang beredar maksudnya di kalangan masyarakat umum ya, yang mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa seringkali kita terjebak gitu. Seringkali bukan cuma urusan pernikahan doang, tapi seringkali urusan banyak hal juga kita terjebak dengan melakukan satu hal karena pendapat orang. Karena tidak ingin dianggap asing gitu. Dianggap nyeleneh ya. Bahkan urusan barang saja juga begitu. Apa menurut orang itu membuat kita itu menjadi lebih di mata orang lain, itu yang kita beli. Seringkali ini yang jadi permasalahan dan menjebak kita, akhirnya terjebak kepada kemaksiatan yang lainnya yang tidak kita sadari. Nah, kalau disadari kan enak. Dan ini kan konsekuensi iman ya sebenarnya. Konsekuensi dari kita mengakui bahwa kita ini Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran. Nah, artinya kita hidup, nggak mungkin lah kita ini hidup barang sekecil apapun aja ada tata cara pakainya. Betul. Masuk kamar mandi aja ada tata caranya. Masa menyelenggarakan pernikahan, walimahan nggak ada SOP-nya. Itu kan menyatukan dua hati, dua keluarga besar,
daerah yang berbeda gitu, jenis yang berbeda Ya, di ya. satu ikatan, kemudian yang itu dikatakan dalam semua agama manapun itu ikatan yang sakral. Oke. Tetapi kita kucuk-kucuk burung, Tapi ada bilang ini loh gitu. Ada satu hal di Ustadz juga yang sebenarnya saya juga agak-agak kurang, ya agak-agak ini sih ya. Antum curhat. Bukan. Jadi terkait keumuman adalah menjadi standar, ada juga satu yang biasanya dijadikan standar, Ustadz, yaitu yang penting kan nggak ganggu orang lain. Loh, Kan begitu. Iya, Dan iya, dan iya. misal nih bercampur baur juga nggak ada yang dirugikan kok. Ya, nggak ada yang dipersulit, malah kalau dipisah itu sulit. Gimana caranya? Dia harus bikin pasang hijab lagi gitu ya. Terus pelaminannya jadi dua. ya, terus yang jaga tamu harus dua, gitu. Terus gak bisa ngelihat mempelai wanitanya Tempat yang di makannya sini jadi gitu. dua, ya. Nah, Kita foto bareng sama dua nggak mempelai bisa itu. bareng. Ini kan sesuatu yang menjadi wah ribet banget sih Islam ini. Wah gitu. Terus kayaknya jadi orang Islam itu atau jadi orang yang mau taat syariat itu kayak harus mempunyai keluar sesuatu yang lebih gitu. Iya. Nah, gitu gimana Tat? Iya, bagaimana menanggapi itu? Iya. Silakan dijawab, kita bisa makan. Iya, iya. Kalau untuk makan ambilkan air minum. Iya. Mau diambilkan? Oh, bila. Kalau kata anak zaman sekarang kan sebenarnya yang rumit itu bukan aturannya tapi antum. Kitanya yang rumit. Kitanya yang rumit, Oke, ya. oke. Aturannya itu kan memang sudah baku clear ya. gitu. Mhm. Sudah SOP seperti itu. Fleksibilitasnya sudah oke gitu. Iya. Tinggal bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu ini, sudut pandang gitu. Sudut pandang. Oke. Sudut pandang kita oke. terhadap sesuatu. Kalau kita memandang bahwa hal itu penting, Oke. maka seribet apapun hal itu, maka kita akan lakoni gitu. Kita Iya, jalani. iya, betul, betul, kita betul. tekuni gitu. Betul. Bagaimana supaya kita nyampe ke situ, karena itu penting. Oke. Oke. Ya berarti gini tadi kalau masalah bicara ribet, ngadain pernikahan tuh pasti ribet. Ribet banget Ya, gitu. belum bicara tempat, Ya. budget, Yes. terus pakaian, Yes. terus cateringan gitu ya. Ya, terus Yang itu gitu. Itu ukuran, saja. takaran manusia itu aja, kita masih oke gitu. Oke. Kita masih Ya, oke, ya, ya, masih ya. nerima, Masih mau gitu ya. Apa kata orang nanti gini, oke tambah gitu. Oh. Dengan catatan bahwa agar kita tidak malu di hadapan manusia. Padahal Ah. standarnya adalah supaya tidak malu. Tujuannya Iya, supaya tidak malu tidak terhadap malu. manusia. Mm-mm. Oke, ya. Makasih banyak, ya. Masya Allah, kelihatan banget laparnya. Itu standarnya Iya. itu gitu. Oke. Jadi ini kan sudut pandang. Jadi benar memang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu, bahwa manusia itu, nilai seorang manusia itu bergantung pada apa yang dia cita-citakan gitu, atau tergantung pada sudut pandang dia apa. Kalau sudut pandang dia terhadap sesuatu itu penting, maka nilai dia seperti sesuatu itu, tujuannya itu gitu. Oke. Kalau hal itu kemudian dia anggap tidak penting, ya seberapa besar pun nilai bagi orang lain, tapi bagi dia itu kecil, ya Biar aja ya. dibiarin Ya, aja biar ya. gitu. Oke. Nah, maka bagaimana dengan syariat Islam? Apakah kemudian kita menganggap itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita? Nah, yang melekat pada diri kita, yang mengatur diri kita, kemudian memandang bahwa diri kita itu adalah seorang hamba yang harus tunduk pada Sang Pencipta gitu. Ya. Atau kita menganggap bahwa kita itu terbebas dari hal-hal yang ditetapkan gitu. Oke. Nah, gitu. Ini kan tergantung sudut pandang gitu. Oke, jadi bisa, aduh ini sebenarnya agak berat sih ngobrolinnya ya, cuman seakan-akan ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, seakan-akan tujuan kembali kita ini bukan kepada Allah jadinya. Yes gitu. Ya. Kan memang termasuk nikah, misalnya termasuk cinta dan sebagainya. Cinta itu kan fitrah manusia gitu. Iya, iya. Kita mencintai siapapun, apapun itu kan fitrah. Tetapi bagaimana menyalurkan rasa cinta itu supaya tidak terjadi semacam tsunami gitu, ke bencana Oke. yang kemudian menimpa diri kita dan masyarakat itu. Oke. Karena efeknya kan luar biasa gitu. Itu yang lain. Bagaimana kita terikat dengan itu? Ini sudut pandang, kembali ke sudut pandang. Bahwa kita merasa bahwa syariat itu adalah di atas segalanya atau bukan.
Sehingga konsekuensinya apa? Apa yang kita jalani termasuk walimah, termasuk pacaran, termasuk nikah, termasuk mencintai, itu ada takaran, ada standar yang kita tetapkan gitu. Yang tidak kita ujuk-ujuk kita bilang ini kan menurut saya, menurut Anda kan beda. Enggak gitu. Oke, ini bukan menurut kita, tapi menurut dia. Wes, Masya Allah. Ya, itu yang kalau kita juga maknai kan sejatinya kita ini bukan cuma sekedar saling mencintai sesama manusia, tapi juga kita tuh perlu mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan perlu, sangat perlu kita mencintai yang Allah dan paling Rasulnya. penting, berarti. Paling penting. Bahkan kita sangat butuh untuk dicintai oleh Allah. Anak Kan ingat, gitu. teringat ini kisahnya Hanzalah, sahabat radhiyallahu an. Itu nikah gitu. Hari ini nikah gitu. Hari ini pagi sore nikah lah gitu. Iya. Malam gitu. Malam karena sudah halal kemudian dia berhubungan. Iya. Turunlah ayat tentang perang gitu. Tentang perang. Perintah untuk Kemudian berjihad, ya. akhirnya dia bangun. Belum mandi wajib. Ya, Dia ikut perang, kemudian perang akhirnya ditemukan bahwa dia tuh syahid. Carilah Hanzalah gitu. Ditemukanlah Hanzalah, masya Allah, dengan keadaan basah kuyup dan mengeluarkan aroma harum yang luar biasa gitu. Kemudian Nabi SAW bertanya, berkata, tanyakan kepada istrinya apa yang dilakukan Hanzalah malamnya. Ditanya gitu. Ditanya apa yang dilakukan oleh Hanzalah malamnya. Ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya Hanzalah ini menikah dengan aku di sore atau di malam hari, kemudian malamnya kita bercampur, dia belum sempat mandi junub. Turunlah perintah untuk berjihad, kemudian dia ikut. Nah, akhirnya dia adalah manusia satu-satunya yang dimandikan oleh malaikat. Apa yang bisa kita tarik di sini bahwa secinta-cintanya kita gitu, secinta matinya kita kepada pasangan kita, yang kemudian dari pasangan kita itulah kemudian muncul sakinah mawaddah warahmah. Tapi ingat, sakinah mawaddah warahmah itu kan pemberian gitu, pemberian dari Allah. Iya. Apa yang diberikan oleh Allah itu syaratnya apa? Syaratnya kita pilih yang solihah gitu. Kan tidak mungkin sakinah mawaddah warahmah kalau pilihnya bukan solihah, apalagi yang soleh. Yang kedua memang diperintahkan bahwa apa-apa itu ya ngikut gitu kepada kemauan Allah gitu. Maka itulah syaratnya itu muncullah sakinah. Selain daripada kan misalnya mungkin kita akan bahas di bagian khusus ya, misalnya tentang wilayah az-zaujah gitu. Pasangan. Pasangan itu kan artinya berbeda, 100% berbeda. Bukan 100% sama, tapi 100% beda. Karena pemahaman kita berbeda itulah yang membuat kita sakinah mawaddah warahmah yang diberikan Allah. Tapi poin pentingnya adalah sakinah mawaddah warahmah itu pemberian oleh dari Allah. Dan pemberian itu bukan pemberian yang cuma-cuma. Yang tanpa syarat. Pasti ada term and conditionnya yang membuat dia mendapatkan sakinah itu sendiri. Makanya kalau pada hari ini kemudian masyarakat atau orang tua atau kita kemudian menyatakan bahwa kok kehidupan kehidupan pian dan sebagainya itu kemudian tidak merasa tenang, merasa nyaman, diperiksa kembali gitu. Jangan-jangan ada perilaku kita yang melanggar. Jangan-jangan pandangan kita terhadap yang diperintahkan itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah gitu. Termasuk masalah nikah, walimah dan sebagainya gitu. Makanya ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Mas Fatur dan Mbak Ainun. Begitu juga dengan dua keluarga yang melakukan proses ini dari awal dengan penuh ketundukan, penuh ketaatan, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan pasangan yang soleh, tapi ingin meraih ridho Allah. Nah, luar biasa. Baru lanjut ke wilayah bahwa bahagia gitu, sakinah mawaddah warahmah itu kan bahagia. Disatukan jadi satu kata bahagia gitu. Kan bahagia itu kan dalam pandangan masyarakat umum, bahagia itu kalau kita sudah dapat apa yang kita inginkan, gitu. Dapatkan dunia lah. Takarannya dunia. Padahal mendapat pasangan yang solih dan solihah
itu sudah Harusnya lebih baik daripada dunia gitu. Ya. Lebih baik dari dunia. Nah, itu lagi-lagi kita akan tarik pada wilayah ini, tergantung persepsi kita gitu terhadap sesuatu. Betul. Terhadap sesuatu. Ya, Karena kalau mau ditakar juga secara dampak atas pilihan kita yang ketika kita tidak menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah, maka sejatinya kita mengundang keresahan-keresahan buat kita. Benar. Mengundang permasalahan buat kita. Yes. Mau ditakar misalnya hartanya banyak tapi pasangannya nggak solih, pasangannya nggak solihah. Akhirnya harta ini tidak menjadi sebuah keberkahan. Yes. Bahkan bisa menjadi potensi masalah, potensi hal-hal yang bisa merusak buat rumah tangga kita juga. Yes, gitu. benar. Karena kita kan membangun gitu. Ya. Membangun rumah tangga, menjalani, kemudian bagaimana mungkin kita bisa membangun rumah tangga kalau bahan dasar untuk membangun itu tidak sesuai dengan standar yang diinginkan gitu. Menarik Gitu. Ngomongin soal membangun rumah tangga, maka kita ngobrol juga nih seputar peran, Tat. Peran. Iya, kan membangun rumah tangga itu tidak sendirian. Namanya berpasangan. Iya. Ya kan? Namanya juga rumah dan tangga. Rumah dan tangga. Ada rumah, ada tangganya. Ada tangga. Iya. Ada loh rumah yang nggak punya tangga. Oh iya, memang. Iya. Ada rumah yang nggak ada tangga. Tapi minimal dia punya tangga. Kenapa? Iya. Buat pasang lampu. Nggak pakai itu, pakai yang panjang. Oh, Iya. susah juga itu. Susah juga. Kok ngeyel sih? Kok jadi debat kita urusan tangga aja? Iya, baik. Jadi ngomongin membangun rumah tangga ini kan pastinya ini berpasangan, dan setiap namanya berpasangan kita lihat aja di olahraga misalnya bulu tangkis misalnya yang berpasangan. Iya, ganda. Iya, ganda nggak mungkin kan gerakannya sama semua. Iya. Kalau Posisinya sama semua ya. nggak mungkin posisinya sama semua. Sama kayak tadi mengibaratkan sepatu, nggak mungkin sepatu itu berjalan dengan Satu langkah tempat. yang sama semua, ya kan? Capek ya. Iya, itu namanya bukan orang, pocong dia, loncat-loncat soalnya. Iya kan? Benar. Nah, Iya. maka pastinya ada peran nih dari setiap baik suami maupun istri. Nah, kita pengen ngebahas juga tentang peran dari suami dan istri itu sebenarnya apa sih? Peran yang harus dia mainkan. Peran kan nggak bisa juga. Kayak suami orang, aku pengen dia itu nerima aku apa adanya. Pret, gini, please deh. Namanya manusia kok apa adanya, ada apanya lah. Ada apanya? Pak? Iya, ada apanya. Bukannya ada apanya itu terus berarti nggak ikhlas, nggak ini. Ya memang manusia gitu dong, take and give. Iya, betul. Iya. Kan gitu. Nggak mungkin dia, kenapa kamu nggak mau terima aku apa adanya? Ya please deh gitu kan. Iya. Situ juga nggak mungkin kan kalau saya nggak ada apa-apa mau terima. Mau terima. Masa saya lari kosong nggak mau ambil? Lari kosong. Lari kosong. Kemarin angkot. Kemarin itu anak sampaikan ke teman gitu yang masih jomblo gitu. Iya. Yang masih jomblo. Dan anak sampaikan juga ke santri anak gitu. Santri anak. Pas belajar tentang rangka lagi. Belajar tentang rangka. Rangka manusia atau rangka kita itu menggambarkan bagaimana peran kita. Kan perempuan itu diumpamakan atau diibaratkan dalam agama atau dalam Islam atau dalam apapun Tulang itu rusuk. 1 bulan purnama, kedua malam, ketiga bunga, keempat tulang rusuk, yang kelima pakaian gitu. Tadi yang pakaian udah kita bahas di Kita awal. pakaian sudah bahas. Kita bahas ya tulang rusuk aja gitu. Langsung ke tulang rusuk, bukan bulan purnama ya. Iya. Banyak orang yang menganggap ya benar gitu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, karena itu tidak bisa kita luruskan kalau kita paksakan dia patah. Artinya apa? Artinya ya udah ikutin kemauannya, nanti dia akan mengikuti kemauan kita. Bahkan tulang rusuk yang paling bengkok. Iya. Iya kan? Yang dilupakan, yang terlupakan gitu. Yang menurut anak itu paling penting esensi dari perempuan itu, kenapa diibaratkan tulang rusuk? Karena tulang rusuk itulah gitu. Ini kita lihat dada kita terbentuk dari tulang rusuk. Iya. Pasangan tulang rusuk yang menyatu kemudian menjadi dada. Nah, kita coba lihat, telisik gitu. Yang dilindungi oleh dada itu, tulang rusuk itu apa? Jantung, 1, pusat kehidupan. Kedua, paru-paru, Ya. pusat respirasi, pembentuk energi. Ya. Hati,
Tuh bayangkan. Artinya apa? Artinya bahwa perempuan itu pelindung, penjaga pusat kehidupan di dunia gitu. Itu satu. Berat. Jadi kalau peran itu, kalau perumpamaan itu kita tidak menggali dengan baik, maka kita akan menganggap bahwa ya aku kan tulang rusuk, aku harus dimengerti. Habis gitu. Begitu pun suami gitu, larinya gitu. Jadi perempuan kan hukum asal seorang perempuan itu menjadi seorang ibu gitu. Ya. Dalam kitab Nizamul Islam di bab tentang dustur tentang apa? Fikihnya, peraturannya. Hukum asal seorang perempuan adalah menjadi seorang ibu. Apa peran ibu? Melahirkan generasi, menjaga kehormatan keluarga gitu. Sama sebagaimana tulang rusuk menjaga paru-paru, menjaga jantung, menjaga hati. Sebegitu pentingnya peran itu. Itu satu. Terus laki-lakinya di mana? Oh, laki-laki kan tulang punggung gitu. Tulang punggung. Yang menopang. Yang dari tulang punggung itulah melekatnya tulang rusuk itu gitu. Iya. Filosofis banget, Masya Allah. Ini ngomongin pertulangan jadi saya lapar. Jadi kita undang crack method. Ini jadi ngomongin pertulangan gitu ya. Iya. Kalau itu aja tidak kita pahami, maka agak repot itu. Kita akan menjadi tulang punggung yang rapuh, yang kurang kalsium gitu. Bagaimana mau menopang kehidupan gitu, mau melekat tulang rusuk di situ kalau tulang punggungnya nggak kuat gitu. Jadi begini, artinya secara tulang punggung ini dia harus menopang. Maka kalau kita ibaratkan kepada kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, kita ini punya tugas yang begitu berat. Maka kita harus menyiapkan diri kita, menguatkan diri kita untuk menjalankan tugas tersebut. Maka asupannya itu diperhatikan gitu. Kalau asupan tulang rusuk adalah nutrisi-nutrisi yang diberikan pada makanan kita, maka asupan seorang suami adalah pemikiran dan kebiasaannya, seperti kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu. Bahwa manusia itu dibentuk oleh pikiran dan kebiasaannya, nafsiyahnya. Nah, bagaimana kebiasaannya? Harta, tahta, jabatan tidak merubah manusia. Tetapi harta angga gitu. Harta, tahta, angga. Harta, tahta, jabatan itu tidak merubah manusia, tapi menunjukkan sifat asli manusia gitu. Aslinya manusia seperti apa? Nah, itu dihadirkan dengan uji coba itu gitu. Nah, bagaimana suami sebagai tulang punggung harusnya bisa menjadi fondasi dasar untuk membangun keluarga itu, untuk membuat pasangannya nyaman, keluarganya nyaman, untuk membuat yang lainnya juga nyaman gitu. Siap. Artinya saling berkaitan tadi ya. Iya, nggak bisa pisah lah. Kan rumah tangga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perempuan itu seperti malam gitu. Sedangkan laki-laki atau suami itu siang gitu. Mana yang lebih enak, tidur di malam hari atau tidur di siang hari? Siang malam tidur. Siang malam tidur. Tapi kalau siang kebanyakan tidur kan pusing. Tapi kalau malam enggak, betul. Maka seorang istri itu harusnya jadi malam yang tenang gitu. Itu? Menjadi orang yang bisa menenangkan suaminya gitu. Jadi malam itu kan menenangkan orang, kalau tidur nyaman gitu. Kecuali dia gangguan gitu. Insomnia atau apa. Nah, berarti peran istri apa? Peran istri itu menjadi penenang bagi sang suami. Suami itu kan siang. Jadi ibaratnya tuh kalau kita tuh pulang, kita tuh merasa dengan segala hiruk pikuk yang kita hadapi di luar, kita itu selalu menjadikan rumah tuh menjadi tempat kita tuh ngecas lagi. Tempat pulang terbaik adalah rumah. Pulang terbaik. Home sweet home. Jamuan terbaik adalah jamuan yang diberikan oleh istri yang solih. Betul banget. Saya tuh makanya kalau kayak gini jadi bawaannya pengen pulang. Itu yang bulan sama yang matahari. Ini kalau selesai ya. 15 menit lagi. Jam 3 ya, jam 3. Gak kerasa ya. Gimana lagi, Rat? Sebagai perumpamannya. Ya, biar dia habiskan sampai. Jadi ini menjadi menarik ya, memang kita peran-peran ini nih yang seringkali kita
tidak sadari ya. Yes. Ya, atau kita- misalnya bisa jadi bertukar peran ya. bertukar peran. Ya, yang satu jadi tulang punggung, satu Iya, jadi tulang rusuk, ya kan? Jangan-jangan ada yang jadi tulang tulang yang ekor. lain, tulang ekor. Oke. Ya, berarti dari anatomi tubuh manusia saja itu memang sudah beda fungsi ya. Beda Yang mana fungsi. sekarang ya kita melebar sedikit nih. Banyak kaum-kaum yang mengatakan kesetaraan gender. Oke. Ya, feminis gitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan harus sama. Tapi secara anatomi padahal sudah berbeda. Yang kemana sampai kiamat pun nggak akan laki-laki mempunyai rahim Ya. yang bisa melahirkan. Iya, betul. Kan begitu ya. Betul. Dan perempuan juga nggak akan bisa menjadi seperti laki-laki gitu Iya, ya. benar. Ya mempunyai apa? Jakun gitu ya. ya sebagainya. Jenggotan gitu ya. Jenggotan. Jadi memang dari anatomi saja secara fitrahnya bawaan lahir gitu ya, bawaan ininya peran itu berbeda dan saling melengkapi. Yes. Ya, bukan berarti satu dominan dan satunya lebih di bawah. Enggak. Ada yang superior dan apa kalau di bawah itu inferior gitu ya. Kalau di dalam interior ya. Interior ya. Nah, Bagus juga. Jadi begini tadi ya, kalau misalnya tidak saling melengkapi atau jalannya tidak sejalan, tidak searah, ini yang membuat banyak kekacauan dan kehancuran begitu Teh? Yes. Ya, makanya sebenarnya kan tugas dari misal ijab kabul, ada 2 orang saksi. 2 orang saksi itulah yang menenangkan. Jangan menjadi tukang kompor gitu. Oke. Oh, saksi itu menenangkan. Jadi saksi Iya. itu kan di ijab kabul kan ada saksi. Kalau Iya, ada iya. pertikaian 2 ini, 2 orang saksi ini yang harus kemudian selain daripada kedua orang tua yang menenangkan. Contoh misal, Oke. Rasul kemudian bersama ibunda Aisyah gitu. Kan Bunda Aisyah itu dituduh berzina gitu. Dituduh berzina. Sampai-sampai kemudian Rasul itu mendiamkan gitu, mendiami ya apa ibunda Aisyah. Ya. Kemudian Bunda Aisyah pulang ke rumah gitu, ke rumahnya, ke rumah orang tua. Iya, Abu Bakar ya. Abu waktu Bakar. itu. Disinilah peran Abu Bakar gitu. Satu, di sini tabiatnya kita lihat bagaimana kesolihan seorang Bunda Aisyah. Bunda Aisyah. Pulang tanpa harus kemudian cuap-cuap di luar. Menyampaikan ini Ya, yang nggak perlu klarifikasi. Nggak perlu update status Iya, gitu. nggak perlu. Sama ini manggil wartawan. Manggil wartawan. Oke. Dan disinilah peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian menenangkan gitu, memberikan jawaban yang luar biasa kepada Aisyah, kan memberikan penang kepada Rasul pun aku yakin bahwa istriku itu solihah gitu, terbaik. Dan begitupun Abu Bakar meyakini bahwa ini. Tetapi di berita yang simpang siur tidak ada sama sekali mereka yang panas. Oke. Nah, Nggak ada yang pengendalian. terkompori ya. Terkompori. Nah, disinilah fungsi dari keluarga besar gitu. Ya, Keluarga besar yang harus kemudian menenangkan rumah tangga ini yang panas. Kalau semuanya jadi api kan repot. Betul. Oke, Repot. kebakaran. Dan harus ada yang menjadi pendingin, jadi air. Nah, disinilah peran dari orang-orang sekeliling kita yang itu sebenarnya harus satu frame dengan kita. Iya. Harus satu frame dengan kita. Gimana cara satu frame dengan kita? Ya, salah satu media yang pas adalah ya walimah gitu. Oke. Kenapa? Karena kan cuma 2 kondisi yang menyatukan manusia itu di dunia gitu. Satu pernikahan, 2 kematian. Kalau kematian datang orang semua keluarga itu dari mana saja. Sama dengan walimah semua datang gitu. Ya, Jadi 2 betul. kondisi itu. Nah, maka manfaatkan di walimah itu sebaik mungkin sebagai siar gitu tadi. Ya, bahwa ya walimahnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya. Apalagi kalau ada konten berisik di situ. Iya. Jadi buat para tamu undangan yang ingin Iya. memanggil berisik ya hubungi kontak di bawah ini. Jadi promosi. Iya. Ini memang jadi dan satu syarat ketentuan berlaku tadi. syarat ketentuan berlaku ya. Oke. Nah, bicara membangun rumah tangga sudah perannya kita udah dapat Yes. nih ya. Artinya peran itu pasti berbeda satu sama lain. Betul. Ya. Dan itu harusnya saling melengkapi, bukan saling tinggi meninggi. Ya, bukan untuk saling mendahului. Ya, menunjukkan siapa yang paling bisa paling ya, mulia. paling mulia dan sebagainya. Karena dua-dua ini mulia. Artinya
tanpa disetarakan secara gender itu tanpa disetarakan, kemuliaan itu tetap sama-sama bisa Betul, ya, didapat. betul. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan puncak sebelum kita tutup ya. Ya, kita tutup lah. Kita udah tahu nih proses dan segala macam harus sesuai syariat gitu ya. Terus peran membangun keluarga juga sudah ada fungsi dan tupoksinya masing-masing lah ya. Kalau kita bicara tugas, dalam sistem organisasi. Dalam organisasi itu ada tupoksi. kan keluarga juga organisasi. Ya, kan? Kalau mau yang jelas kita bikin kelas aja. Ini spill nanti bikin kelas saja ya. Kelas itu udah dibikin, cuma belum disebarkan. Ya, belum di ini, belum ada siswanya. Ya. Nah, begini. Kemudian apa yang harusnya dibawa, Ustaz? Ya, apa yang harusnya dibawa dalam setiap peran tadi? Karena kan tidak mungkin kan dua kepala ini bisa sepakat dalam satu waktu. Nah, artinya harus ada satu kesepakatan di awal dengan apa membangun keluarga, bahannya apa, metodenya seperti apa. Nah, mungkin Ustaz Rustan bisa menjawab. Ya, sekaligus kalian closing sekalian. Oke. Kenapa saya terus? Kita bahas umum aja ya. Kalau rincikan kan agak lama ya. Nggak apa-apa, nanti buat kelas. Lama nggak apa-apa. Nanti kita matiin, nanti Ustaz sendiri. Yang poin penting yang harus kita pahami bahwa ketundukan seorang istri kepada suami itu bukan semata-mata karena suami. Ketundukan istri kepada suami bukan semata-mata karena dia suaminya. Bukan. Tapi semata-mata harusnya berpokok pada perintah Allah. Berarti harusnya dia melakukan itu karena dia taat kepada Allah. Yes. Makanya perintah suami kemudian kepada istri atau kepada keluarga itu sebenarnya bukan karena dia suami gitu, tapi karena semata-mata menjaga perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Kalau dua itu kemudian kita paham dengan baik, maka tidak ada konsekuensi. Contoh misal, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membawa Siti Hajar sampai ke gurun pasir yang tidak ada setetes air pun di sana, setangkai tumbuhan pun di sana, kemudian ditanya oleh Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Kenapa kamu meninggalkan aku berdua di sini di tengah gurun yang gersang ini yang tidak ada air, tidak apa-apa? Ibrahim nggak bisa jawab. Ketika ditanya berapa kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kemudian ditanya apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Maka seketika itulah kemudian Siti Hajar mengiyakan kalau itu perintah Allah. Tidak mungkin Allah kemudian tidak menjamin kehidupan. Maka seperti itulah sebenarnya suami istri itu memandang kehidupan rumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga suami istri kan kehidupan yang diibaratkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab Nizamul Ijtimai. Di bab pernikahan itu dikatakan bahwa suami istri itu seperti layaknya sahabat gitu. Tidak ada yang tinggi juga tidak ada rendah. Kalaupun ada yang tinggi itu karena Allah memberikan ketinggian derajat, bukan karena Allah yang melebihkannya. Jadi itu kalau suami kemudian menganggap bahwa yang aku sampaikan ini adalah perintah Allah, maka si istri ya sami'na wa ta'ata, istri pun akan menerima dengan baik. Tidak mungkin Allah itu menyakiti hambanya gitu. Itu pertama. Sebagaimana juga ada di ayat Al-Quran juga yang menyatakan bahwa ketika suami itu memberi nafkah, ya memang karena Allah melebihkan sebagian dari sebagian. Artinya tuh ya emang udah tugasnya, emang udah diberikan sama Allah porsinya gitu. Jadi bukan berarti terus suami bisa merasa lebih hebat, merasa kamu itu bisa begitu karena aku yang kerja. Kalau aku udah kerja, ya sudah. Ya udah, istrinya jadi kerja. Mau apa coba? Repot juga. Kan gitu jadi untuk closingnya gimana? Ya jadilah keluarga. Ya mudah-mudahan ini jadi pengingat kita semua ya. Mudah-mudahan jadi pengingat. Jadilah pernikahan ini menjadi yang menyatukan sesuatu yang berserakan gitu. Yang berserakan, hati yang berserakan, jiwa yang berserakan, perasaan yang berserakan. Yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Raudatul Adawiyah, taman kerinduan orang-orang yang jatuh cinta memendam rindu, itu dikatakan bahwa mahabbah itu adalah hujan deras yang turun kemudian meluapkan yang airnya tidak mampu ditampung oleh
oleh sungai atau oleh drainase gitu, saking Sudah meluapnya. Karena itu cinta itu kemudian harus kita alirkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu pertama. Kedua, karena itulah kemudian maka suami harusnya menjadi apa? Menjadi definisi berikutnya dari Ibnu Qayyim, menjadi apa? Menjadi kayu yang sebagai bantalan tempayan gitu. Betul. Tempayan itu kehidupan, kayu itu suami. Maka suami itu menjadi orang yang menyiapkan diri untuk kuat untuk menahan beban kehidupan gitu. Karena apalah arti cinta kalau tidak ada pengorbanan gitu. Wah, ini dia. Iya. Itu seperti lagu yang belum saya ciptakan. Gitu. Maka sama dengan seorang istri, jadilah pakaian yang kalau dipakai itu melindungi, menghangatkan badan. Yang kalau dipakai itu membuat orang itu bangga karena memakai pakaian itu. Yang membuat orang itu tidak malu gitu. Dan yang kedua, jadilah seorang istri yang seperti setenang malam gitu. Yang kalau suaminya pulang, suaminya itu enak di pundaknya, bisa tidur nyenyak bersamanya, bisa diajak ngobrol gitu. Bahkan pernikahan itu 70% ngobrol, komunikasi gitu. Kalau nggak ngobrol ya sudah gitu. Itu terakhir, jadikanlah pernikahan itu awal untuk membentuk keluarga yang gitu. Yang kalau dalam hadis kan ada sanad kan. Maka jadilah keluarga itu menjadi bibit awal untuk menginformasikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, dan kita akan sampaikan ke anak cucu kita. Jadi apa? Jadilah keluarga yang melahirkan generasi Islam yang akan mewujudkan kehidupan Islam gitu. Masya Allah. Jadi tujuan itu. Karena itulah maka pernikahan tidak bisa dibuat tanpa tatanan syariat. Walimahnya, ijab kabulnya, pertemuannya. Mau nggak mau kita harus tunduk syariat. Sama dengan seorang suami tidak bisa semena-mena kemudian kepada seorang istri, aku suamimu loh harus taat, bukan. Gitu, bukan. Aku istri karena aku enggak gitu. Tapi semua itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pernikahan ini adalah pernikahan yang dirahmati. Amin. Dan pernikahan kita juga yang amin. Masyaallah. Tumben enggak bahas pernikahannya ditambahkan. Om Jun, silakan Om Jun. Saya sebenarnya sangat menyepakati ya. Iya. Artinya ini memang perlu diobrolkan lagi. Betul. Ya, tidak cukup di sini sebenarnya, karena saya jadi teringat sebuah pesan ya, entah dari mana tapi bagus sekali gitu. Ada tiga kalimat yang menurut saya itu sangat menohok ya. Pertama, jika seorang suami atau seorang ayah tidak belajar agama, dengan apa dia mendidik istrinya? Yang kedua, jika istri atau seorang wanita tidak belajar agama, dengan apa dia mendidik anaknya? Nah, yang ketiga, jika anak tidak belajar agama, dengan apa mereka mendoakan orang tuanya? Nah, ini kan satu lingkaran yang memang kita tuh harus aware dengan itu, yang dimana sekarang pendidikan, lingkungan dan yang lainnya sudah sangat tidak support dengan agama gitu ya. Kita mau belajar agama dikatain macam-macam gitu ya. Sedikit mengucapkan syariat dikatakan Islam yang garis keras misalnya begitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bahwa tujuan kita kembali kepada Allah, maka harusnya kita juga mencari tahu apa yang Allah mau ketika kita kembali gitu ya. Mungkin itu kali ya saya dari agama itu menjadi satu hal yang harus kita perjuangkan untuk kita pelajari. Betul sekali. Ya kan, selayaknya dunia mau didapatkan butuh ilmu, akhirat mau didapatkan juga butuh ilmu. Dan agamanya di walimah ya. Harusnya di walimah. Dan agamalah yang paling berharga pada diri kita. Masya Allah. Betul. Oke, siap. Begitu Kang Aga, silakan. Seperti itu sajian berisik siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan, informasi, sakofah yang membuat kita semua semakin sadar bahwa kita hari ini sehebat apapun, kita secemerlang apapun, kita tetaplah seorang hamba. Betul. Bahwa hamba
akan kembali pada penciptanya karena hamba diciptakan olehnya. Masya Allah. Oke, Maka dari itu jadikanlah setiap apa yang kita lakukan dalam rangka ingin meraih cintanya agar kita bisa kembali pulang dalam keadaan diridhoi oleh. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbi. Terima kasih buat teman-teman semua, buat teman-teman semua, buat para tamu undangan semua yang sudah hadir. Semoga juga buat Mas Fatur dan Mbak Ainun, terkhusus Mas Fatur dan Mbak Ainun, ya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah keturunan yang solih, keturunan generasi Quran yang kelak memperjuangkan syariat. Amin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Dan terima kasih buat para kata ini. MC tadi langsung nutup. Oke, iya. Sekaligus dengan ini maka kami dari tim Risik menutup acara pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.